Hai guys, selamat datang di acara simpel kami nih, yaitu acara ngobrolin keuangan bersama David. Hari ini saya kedatangan tamu spesial yang sudah banyak banget membantu keluarga, baik itu keluarga muda maupun keluarga-keluarga yang telah lebih mapan, untuk merencanakan keuangan bagi keluarga mereka. Nah, yuk kok silakan perkenalkan diri. Halo, saya Kingson. Saya seorang financial advisor yang sudah selama 10 tahun lebih itu membantu masyarakat Indonesia di dalam membuat perencanaan keuangan untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Saat ini kan kita lihat ya bahwa di kehidupan modern kita tuh selalu dibombardir nih dengan iklan-iklan tentang consumerism banget nih kok. Ya. Nah itu sebenarnya efek buruknya apa sih bagi keuangan keluarga? Nah, efek buruknya itu jadi dengan iklan-iklan itu kan membombardir sehingga menumbuhkan keinginan. Sehingga orang itu dari tadinya dia sebetulnya nggak butuh gitu, tapi dia jadi karena keinginannya yang dirangsang terus kan, akhirnya orang jadi lebih jor-joran di dalam belanja. Seringkali orang beli padahal dia nggak butuh. Oh, jadi gitu. Karena orang tuh akhirnya beli tapi nggak butuh gitu ya. Nggak butuh. Tapi kan sebenarnya kalau iklan itu kan yang kita lihat bahwa kebanyakan tuh kan kalau ada saat-saat event-event penting nih, itu malah mereka kan jor-joran sale-nya gitu ya. Betul. Sebenarnya bisa nggak sih Belum kita lagi pakai promo-promo. gitu? Nah ya betul. Kan? Ya. Sebenarnya kita bisa nggak sih pakai itu sebagai lebih smart supaya itu malah untuk menjadi saving gitu bagi kita? Mungkin sebetulnya nggak salah, dia memang ada tawaran seperti itu, kemudian dia mungkin ada hobinya di situ, ya kan? Atau ini ada keinginan lah untuk membeli misalnya, untuk mengambil tawaran itu, tapi yang pertama mesti dilihat budgetnya ada nggak. Nah, jadi pertama sebetulnya di dalam perencanaan keuangan itu yang mesti jelas itu adalah ada budget, gitu. Kalau tidak ada budget, kemudian tiba-tiba ada tawaran mendadak, kemudian terjadi impulse buying gitu ya, kegiatan membeli yang impulsif gitu ya, karena terdorong gitu ya. Nah itu yang seringkali kemudian berbahaya bagi cash flow-nya gitu. Oh gitu, jadi ini permasalahannya berarti di cash flow ya. Nah ini Yes. sebenarnya saya nanya gini nih karena saya termasuk salah satu yang korban nih sebenarnya gitu ya. Merasa dirinya korban bahwa kalau ngelihat, terutama kalau saya ngeliat kayak teman saya pakai barang baru tuh, pakai tas baru, pakai gadget baru, kamera nih. Saya kan suka banget pakai kamera gitu ya. Kalau ada sesuatu yang baru tuh ngerasa pingin banget punya. Terus tiba-tiba muncul nih lagi scroll, lagi diskon gitu. Yeah. Nah itu sebenarnya kalau itu termasuk kebutuhan atau keinginan sih kok? Kalau memang ada mungkin seperti David yang istilahnya memang ada pekerjaan di bidang itu gitu kan, kemudian berarti kan itu bisa di pembelian itu apa yang kita beli bisa dipakai, kamera itu bisa dipakai untuk kerja. Nah itu bisa dilihat sebagai kebutuhan. Nah itu yang lebih tahu kan adalah diri kita sendiri gitu loh. Tapi kalau yang sering kali adalah orang membeli sesuatu yang sebetulnya itu lebih ke karena brand gitu ya. It's okay sebetulnya, balik lagi tadi, kalau ada budgetnya nggak apa-apa. Tapi kalau enggak, wah cuma ngelihat, waduh gila David pakai nih, masa aku enggak gitu kan. Nah kemudian terdorong beli gitu kan, wah ini mumpung ada penawaran bagus nih. Nah itu yang seringkali jadi masalah gitu. Masalah cash flow itu Permasalahannya berarti di cash flow ya. Yes. Nah boleh jelasin nggak sih kok sebenarnya pengaruh di cash flow-nya bagi seorang yang single atau keluarga muda tuh kayak gimana sih untuk perencanaan keuangan? Sebetulnya namanya perencana keuangan ya, ada 3 rekening yang kita mesti siapin ya. Yang pertama itu adalah rekening untuk jangka pendek. Itu rekening saving namanya. Nah, saving ini itu kita siapin biasanya untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya, biaya hidup ya kan, untuk uang dapur, kemudian untuk uang sekolah anak, kemudian bisa juga cicilan-cicilan, tagihan-tagihan gitu. Kata kunci yang utama di dalam rekening saving itu adalah yang satu adalah cash flow positif. Banyak sekali orang gitu tidak memperhatikan cash flow ini. Di dalam kita mesti memastikan jangan sampai, kalau orang dulu bilang jangan besar pasak dari tiang kan gitu kan. Iya, nah betul. Jadi jangan besar pasak dari tiang. Uang yang masuk gitu itu harus kita pastikan selalu lebih besar daripada uang yang keluar gitu loh. Jadi jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Nah kalau terjadi seperti itu, cash flow akan negatif. Loh kok emang
bisa ya pengeluaran lebih banyak dari pemasukan, bukannya kalau kita pemasukannya kurang kan cash kita nggak ada gitu. Itu gimana caranya bisa lebih banyak sebenarnya? Nah, di rekening S ini itu tadi ya cash flow harus positif. Yang kedua itu adalah mempersiapkan dana darurat harusnya. Nah, karena cash flow negatif, maka sudah pasti orang ini tidak akan punya dana darurat. Ketika terjadi situasi darurat, mau tidak mau dia masuk unsur yang ketiga itu, yaitu hutang, gitu. Atau ketika muncul penawaran-penawaran yang tadi ya, yang konsumtif itu akhirnya cilakanya sekarang karena gampang berhutang kan? Iya, gampang banget berhutang ya kan? Nah, pakai kartu kredit dulu, gesek dulu yang penting gitu kan. Nah, begitu dipakein kartu kredit, digesek, terjadilah hutang. Nah, begitu terjadi hutang gitu ya, orang mulai kelilit hutang. Apalagi kalau sampai yang saya ingat berapa waktu kemarin heboh pinjol ya kan, orang sampai bunuh diri gara-gara pinjol ya kan. Iya, gitu. betul banget. Nah, itu karena tidak aware, tidak paham mengenai bagaimana merencanakan keuangan ini, bagaimana merencanakan cash flow. Oke. Gitu. Terus tadi kan ada satu poin yang kena banget nih kok. Tadi Koko bilang masalah kartu kredit gitu ya. Ya. Bukannya kalau kartu kredit itu udah dirancang sedemikian rupa, sudah dinilai oleh bank ya, bahwa kita tuh harusnya bisa bayar ya kalau itu kita pakai ya. Nah, harusnya begitu ya kan. Tapi seringkali kartu kredit itu menurut saya bagus. Ya, kartu kredit. Tapi banyak orang itu sebetulnya dia itu adalah dipergunakan kalau ada namanya kebutuhan, kita istilahnya nggak perlu bawa terlalu banyak uang cash di dompet. Cukup bawa kartu kredit, ada keperluan kita gesek gitu. Cuma harus dipastikan gitu, setiap tanggal jatuh tempo kita melakukan full payment. Full payment. Jangan sampai minimum payment. Nah, berarti selisihnya itu kan nantinya akan kena bunga, dan itu bunganya harian. Iya. Gitu. Bunganya harian. Nah, ini yang seringkali orang tidak sadar, itu cukup besar sebetulnya. Gitu loh. Meskipun ya dibanding pinjol lebih gila pinjol lah ya, sampai orang bunuh diri ya kan. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang bunga kartu kredit itu juga cukup termasuk besar gitu loh. Jadi mesti kita pastikan boleh pakai kartu kredit, tapi pastikan kita mampu full payment ketika jatuh tempo. Ada nggak sih kok sebenarnya regulasi nih yang ngebantu kita supaya jangan sampai, regulasi maksudnya peraturan dari pemerintah gitu ya, yang bisa ngebantu kita supaya jangan sampai itu kita jatuh ke hutang yang terlalu dalam, atau memang itu harusnya resiko dan pemikiran kita sendiri ya? Kalau itu lebih ke bagaimana kita self-regulated ya sebetulnya ya. Oke. Bagaimana kita mengatur diri kita sendiri. Karena kan pemerintah nggak mungkin. Yang ada adalah misalnya kita mau meminjam utang ke bank gitu kan. Nah, itu yang ada adalah aturan bank hanya akan kasih, itu biasanya kan dia mesti lihat dulu nih gitu, penghasilan kita berapa. Nah, itu bisa dibuktikan dari kalau yang kerja itu slip gaji gitu kan, kemudian atau surat keterangan kerja, surat keterangan penghasilan. Kalau yang bisnis mungkin juga bukti potong pajak dan sebagainya. Nah, itu untuk memastikan dari pihak bank itu tahu bahwa oh, penghasilan kita itu berapa. Nah, dari penghasilan itu dia mengukur kemampuan bayar kita. Rumus bagi si lembaga keuangan itu adalah maksimal 30% dari income. Makanya di dalam ilmu perencanaan keuangan itu juga selalu ditekankan bahwa hutang tidak boleh lebih dari 30% dari income. Nah, kalau hutang sudah lebih dari 30% dari income, itu posisinya bahaya. Sebentar, yang dimaksud hutang ini kayak gimana ya? Kalau misalkan kita ngelakuin pembelian yang cukup besar nih, misalkan kayak kita beli rumah atau beli mobil, itu kan udah pasti bukan 30, udah lebih besar daripada income kita gitu ya. Apa cicilannya gitu atau gimana? Cicilannya gitu ya. Cicilan rutinnya itu tidak boleh lebih dari 30% dari income rutinnya. Oke. Gitu. Itu yang mesti kita pastikan. Jadi kita perlu self-regulated mengenai hal itu gitu loh. Nah, di dalam 30% ini pun itu selalu dikatakan bahwa hutang yang konsumtif itu maksimalnya adalah 10%.
10%. Yes, hutang konsumtif. Hutang konsumtif. Misalnya saya mau beli HP nih, gitu kan? HP, nah ya namanya ingin kan, gitu. Itu boleh nggak? Boleh. Tapi batasi maksimalnya 10%. Hutang yang produktif itu minimalnya adalah 15%. Jadi kita mesti mengatur hutang produktif seperti apa. Misalnya tadi kita kerja nih perlu kamera gitu kan. Nah, itu kan perlu untuk kerja. Berarti dia masuk kategori hutang yang produktif gitu. Boleh nggak? Boleh. Silakan. Tapi yang penting kalau di total tidak lebih dari 30%. Karena kalau lebih dari itu secara ilmu keuangan itu sudah dibilang bahwa itu tidak sehat. Berarti tadi 10% untuk yang konsumtif ya. Yes. Oke, berarti itu catatan buat teman-teman semua bahwa kalau memang utangnya kita itu hanya berupa utang-utang konsumtif itu jangan lebih dari 10% deh menurut ilmu perencanaan keuangan. Ya. Betul. Kantong-kantong apa aja sih yang harus disiapkan supaya kita tuh lebih nyaman secara keuangan? Pertama sebetulnya adalah kita memastikan tadi 3 hal itu tadi, cash flow harus kita pastikan positif. Sumber masalah itu muncul ketika cash flow mulai negatif. Nah, yang kita harus pastikan adalah jangan sampai cash flow negatif ini tapi tidak sadar. Jadi udah makan tabungan tapi kita nggak ngeh. Banyak loh. Orang tuh sebetulnya udah makan tabungan nih istilahnya, udah cash flow-nya udah negatif gitu, tapi dia nggak ngeh gitu loh, dan masih pertahankan gaya hidup yang sama. Nah ini bahaya. Nah terus yang kedua adalah bumper berikutnya itu sebetulnya adalah dana darurat. If terjadi sesuatu di luar perkiraan gitu kan, nah ini harus ada dana darurat. Dana darurat untuk orang yang single gitu, belum menikah gitu, itu minimal adalah 3 bulan biaya hidup. 3 bulan dari itu kayak buffernya kita gitu. Yes, ya. Itu 3 bulan gitu. dari biaya 3 hidup. bulan biaya hidup. Nah itu dia single. Kalau dia sudah menikah kemudian tapi belum punya anak, itu seringkali dibilang 6 bulan. Jadi 6 bulan biaya hidup itu dia mesti siapkan. Nah kalau sudah menikah, udah punya anak-anak gitu ya, nah itu minimal dia mesti siapkan 6 bulan sampai 12 bulan. Nah itu adalah dana darurat, dia mesti siapkan. Sehingga nggak terjadi begitu di luar rencana gitu kan, wah udah cash flow udah mepet gitu kan, kemudian ada hal, wah tiba-tiba ban mobil pecah nih, ceter gitu kan, kita mesti ganti gitu. Itu kan lumayan namanya ban mobil gitu kan. Nah itu kalau nggak ada buffer dana darurat itu akan mengganggu aktivitas dan sebagainya, sehingga itu jadi masalah. Dana darurat itu biasanya kita simpannya dalam bentuk apa ya? Karena kan kayak saya juga teman-teman yang masih muda yang sering banget ngeliat-liat kan, kita paling benci sebenarnya nyimpan sesuatu dalam bentuk cash nih kok. Ada nggak cara yang masih aman tapi lebih menguntungkan daripada kita bentuknya cash di tabungan? Cash di tabungan itu siapin dalam kisaran itu sekitar 1-2 bulan. Nah, yang lebih dari itu mungkin kita siapkan 1 bulan itu di deposito yang sifatnya jangka pendek. Deposito yang sifatnya jangka pendek. Sekarang kan cukup banyak ya, khususnya bank-bank digital, dia ada deposito 7 harian gitu. Jadi sangat pendek. Nah itu, tapi bunganya lebih tinggi daripada bunga tabungan kita di bank, ya kan? Nah itu boleh dipakai itu, yang sifatnya 7 harian, 2 mingguan ada di bank-bank digital saat ini banyak. Nah, nanti boleh juga didiversifikasi ke emas gitu. Jadi ke emas. Emas karena apa? Kata kuncinya adalah yang untuk dana darurat ini, kata kuncinya adalah liquid. Harus liquid berarti gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga saya ada sedikit pertanyaan dari saya dan juga dari teman-teman gitu. Karena banyak juga yang ngerasa bahwa saya pernah investasi di emas gitu, tapi kok tiba-tiba uangnya hilang gitu. Di emas apa nih? Nah, itu. Jadi ternyata waktu saya tanya lebih jelas nih, yang bukan emas yang dibeli dia kok. Itu ternyata dia adalah futures berupa emas gitu. Ya. Nah, itu lain lagi kalau itu. Nah, emas yang liquid itu bisa emas yang kita bisa beli dalam bentuk misalnya 50 gram, 100 gram. Sekarang juga ada yang 10 graman gitu, 5 graman juga ada. Nah, tapi itu kita bisa beli dan ketika kita mau jual kembali itu juga gampang. Ada juga yang misalnya dia beli emas potongan. Kalau dulu mama saya tuh itu punya duit sedikit, dia ke toko emas, dia beli emas potongan. Jadi dari toko emas.
Nah, nanti oke. ketika mau jual kembali ya jual lagi ke toko itu. Berarti ke toko itu lagi Ke kuncinya toko itu ya. lagi, Oke. gitu. Nah, Atau itu tadi emas pilihannya juga bentuknya berarti logam mulia yang kita biasa beli. Logam mulia bisa beli di Antam. Sekarang kan ada emas Antam, emas UBS. Itu liquid, sangat liquid. Hari ini kita jual, dananya akan masuk besok atau lusa gitu ada. Ini untuk catatan untuk sahabat-sahabat yang pingin ngerencanain keuangan juga. Kalau beli logam mulia itu kamu harus perhatiin yang namanya spreadnya tuh. Jadi antara harga beli sama harga jual tuh Betul. harus diperhatiin banget. Betul banget. Orang biasanya kalau baru mulai perjalanan keuangan, baru mulai berkeluarga atau berkarir itu biasanya masih belum punya masalah tuh. Mereka biasanya mulai punya masalah ketika gaya hidupnya naik. Ya. Yang bersamaan dengan pendapatannya sebenarnya naik gitu. Itu yang banyak terjadi. Nah itu sebenarnya gimana sih Coko tips dan caranya untuk membantu kita jangan sampai lebih dari yang kita bisa afford gitu. Sebetulnya ada di dalam perencanaan keuangan itu kita tahap satunya itu adalah seperti yang tadi saya bilang, mengatur cash flow, yang kedua mempersiapkan dana darurat, kemudian mengendalikan utang. Nah, itu adalah untuk perencana keuangan jangka pendek. Langkah kedua itu adalah mempersiapkan proteksi. Jadi apa? Kita tahu mencari uang, tapi juga harus bisa tahu caranya menjaga uang. Nah, proteksi itu apa? Yaitu mempersiapkan asuransi, gitu loh. Jangan sampai istilahnya uang tabungan yang dikumpulkan dari bulan ke bulan gitu kan, sekali sakit, udah uangnya dari rekening kita pindah ke rekening rumah sakit kan, itu amit-amit gitu ya. Nah, orang tidak ada satupun yang memperkirakan, tapi kalau terjadi itu akan semua bisa aja tabungan yang udah dikumpulkan, investasi yang udah dikumpulkan itu bisa kesedot. Makanya langkah kedua dari perencana keuangan, kalau tadi langkah pertamanya adalah cash flow, dana darurat dan manajemen utang, langkah keduanya itu adalah proteksi. Proteksi itu is a must. Jadi itu adalah karena kalau kita tidak ada, berarti yang langkah pertama tadi yang dikumpulkan itu cepat apa lambat itu berada dalam situasi yang very risky gitu loh, sangat beresiko. Langkah yang ketiga itu adalah mulai mempersiapkan perencanaan jangka panjang. Biasanya kalau sudah mulai punya anak gitu, itu berarti mulai mempersiapkan dana pendidikan buat anak. Nah, kemudian kalau mulai merencanakan juga pensiun. Tapi kalau ngomong usia muda, biasanya orang Indonesia belum sampai ke situ. Tapi sebetulnya perencanaan pensiun yang benar itu adalah dimulai dari muda. Karena itu bagian dari sebuah perencanaan keuangan jangka panjang. Nah, nanti udah mulai memasuki ketika aset mulai ada, mulai terbentuk gitu ya. Nah, itu baru langkah terakhir itu adalah merencanakan distribusi harta kekayaan. Jadi itu bicara waris. Nah, kalau tadi pertanyaannya bagaimana nih gitu, kita langkah untuk merencanakan keuangan, yaitu yang step-step ini nih, itu kalau kita ikuti harusnya keuangan keluarga itu aman. Keuangan keluarga aman. Yes. Jadi istilahnya orang tuh baru aman untuk menaikkan gaya hidup ketika perencanaan yang lain ini semuanya sudah selesai gitu. Yes. Baru boleh naikin gaya Betul hidup. dong. Tapi kalau kita istilahnya naik gaya hidup berarti nanti semua perencanaan ini harus naik juga dong. Karena kan beriring Iya dengan gayanya hidup bakal berubah ya semua kosnya ya. Iya. Jadi jangan sampai income naik, pengeluaran juga ikut-ikutan naik. Gaya hidup udah kadung naik. Gaya hidup gampang dinaikin, susah diturunin. Kenapa tuh kok? Hah? Kenapa? Loh, gaya hidup kalau kita misalnya kalau udah jadi sebuah habit gitu kan, pakaian harus bermerek ya kan, tas harus bermerek, begitu mau diturunkan itu mengalami problem itu. Kenapa? Karena begitu dia naikin gaya hidup kan lingkungan pergaulannya juga naik. Agak susah untuk nanti dia turunkan. Itu akan menjadi sebuah stresor sendiri gitu loh. Oke. Nah, ini yang mesti di aware gitu. Hanya boleh naikin gaya hidup setelah yang tadi itu direncanakan dengan baik. Itu silahkan, gaya hidup ya pasti mengikuti gitu loh. Tapi jangan menaikkan. Yang saya lihat banyak kejadian adalah gaya hidup naik gitu karena penghasilan bertambah nih, wah gaya hidup naik gitu loh ya kan, gaya hidup naik nge-mall ya kan, dulunya kopi biasa sekarang mesti Starbucks, kalau nggak Starbucks tuh kayak kurang katanya, kayak gitu kurang kan. gitu harga dirinya jadi jatuh gitu ya. Gitu kan. Kalau pegang gelas Starbucks itu kayak gimana gitu kan. Nah, itu begitu udah naik gitu, mau diturunkan susah. Tadi kan dibilang bahwa ada sebuah komunitas gitu kok ya. Dia naik karena dia akhirnya dilihat di komunitas itu. Yes.
apakah komunitas yang kayak gitu tuh worth it dipertahankan? Kalau misalkan kalau kita akhirnya mutusin untuk yaudah kita mau sedikit lebih tampil lebih humble gitu, atau dengan spending yang lebih kecil gitu. Terus ada gitu kok komunitas yang langsung nge-exclude kita dari situ gitu. Ini true story. Jadi saya pernah kenal gitu. Jadi sudah terbiasa dengan baju branded ya. Kalau cewek-cewek kan sempet tuh satu masa selebriti itu sekali ngumpul ya kan, bajunya warnanya sama ya kan. Kemudian bawaannya tasnya merek ya kan. Nah, hair dan sebagainya. Nah, itu kemudian di masa Covid bisnis suaminya bermasalah gitu kan. Kemudian ini ya otomatis dong bisnis suami bermasalah pasti berpengaruh pada keuangan rumah tangga gitu. Teman-temannya kemudian ada yang kan pada masa itu juga ada yang udah berani keluar ngumpul, ngajak ngumpul gitu. Itu jadi satu masalah. Dia nggak berani ngumpul gitu. Kenapa gitu loh? Karena situasi ekonomi dia sudah berubah, tidak seperti ketika suaminya masih jaya gitu loh. Nah, itu menjadi sebuah tekanan sampai benar-benar terganggu gitu loh. Jadi benar-benar sebuah tekanan bagi dia, dan itu kasihan sekali. Berarti yang sebenarnya yang menekan dia itu bukan dari komunitas, itu dari pikiran dia sendiri, atau memang ada tekanan dari komunitasnya? Mungkin bukan komunitas ya, tapi ya pikiran dia sendiri yang merasa sudah nggak fit in dengan komunitas itu. Oke, mungkin ya. gitu. Jadi untuk jadi minder gitu. Jadi loh. minder gitu ya. Jadi minder, nggak berani ketemu. Nah, itu kan jadi arahnya jadi ke sana gitu loh. Dan itu ya itulah. Kalau sebenarnya kalau saya gitu ya, saya cerita kayak kalau punya temen kayak gitu biasanya saya coba tuh. Saya juga pernah punya komunitas yang memang waktu itu kita mainan mobil-mobil sport tuh kok. Nah, Sewaktu kali saya sengaja ngetes nih, saya datang nggak dengan mobil sport saya, tapi mereka welcome aja sih sebenarnya ya. gitu loh. Mereka welcome aja. Memang di awal kita ngerasa cemas bahwa ini bakal jadi masalah apa enggak ya gitu. Tapi mungkin beda gitu. Itu kan komunitas cowok-cowok nih gitu. Mungkin saya juga nggak tahu nih kondisinya kalau dengan komunitas yang wanita. Nah, ini bagi kamu yang punya pengalaman kayak gitu, langsung tulis komen di bawah untuk ceritain ya, pernah punya pengalaman apa sih tentang komunitas yang sebenarnya ngejudge, atau kamu sendiri yang sebenarnya ngerasa insecure di komunitas itu. Nah, betul. Ya karena orang kalau sudah terbiasa nih, misalnya terbiasa pakai baju branded gitu. Ketika dia nggak pakai baju branded, dia jadi nggak pede juga untuk ketemu orang gitu. Sebetulnya semua bersumber dari diri sendiri, kayak yang tadi aku bilang. Biasa ini komunitas sport, mobil sport, tapi kita datang nggak bawa mobil sport. Ini kan kadang-kadang ada orang yang terjadi pergumulan di sini gitu kan. Gitu. Belum tentu juga sih sebenarnya komunitasnya nggak terima dia gitu loh. Tapi ini akan jadi sebuah tekanan sendiri bagi dia. Iya, karena memang waktu itu saya juga ngerasa waktu mau datang tuh datang nggak ya. Pas gitu. datang juga sebenarnya mereka nggak masalah gitu. Memang, tapi itu mungkin nggak berlaku untuk semua komunitas ya. Karena contohnya juga kayak komunitas itu kalau kamu awalnya memang nggak pakai mobil itu juga nggak bisa join gitu di situ. Betul. Iya kan ada komunitas mobil tertentu gitu kan. Betul. Ya. Nah, ini karena memang waktunya juga udah hampir habis nih. Sekarang saya ingin tanya 3 tips untuk pasangan muda atau keluarga baru untuk aman keuangannya. Yang pertama tadi, yang paling utama itu adalah pastikan jangan besar pasak dari tiang. Jadi benar-benar catat pengeluaran, pemasukan itu dicatat. Pastikan selalu jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pemasukan ya. Yang kedua adalah pastikan keuangan kita itu dilindungi dengan proteksi. Jadi harus ada asuransi teman-teman ya. Jadi jangan sampai terjadi situasi di luar yang direncanakan itu uang yang tadinya udah kita siapkan untuk berbagai macam keperluan kepake. Nah, yang ketiga teman-teman, kalau sampai misalnya gitu ya financial itu terlalu tight, itu juga tidak bagus ya. Kalau sampai terlalu tight itu nggak bagus. Berarti teman-teman perlu mencari income tambahan, sumber income tambahan yang dapat dilakukan tanpa perlu meninggalkan bisnis atau pekerjaan teman-teman hari ini, yang bisa dilakukan di luar jam kerja rutin yang memang sudah terjadwal selama ini. Nah, itu mungkin 3 tips ya yang kita bisa pakai untuk menyehatkan
keuangan keluarga kita sehingga kita benar-benar bisa menatap masa depan itu dengan perencanaan yang baik. Oke, thank you banget Niko. Itu tipsnya, tips oke banget. Jadi itu bisa dicoba Ya. dan ya direnungkan kembali ya. Tadi ada beberapa poin yang menarik tuh. Poin ketiga tentang penghasilan tambahan. Berarti Ya. nanti kedepannya kita bisa ngomongin tentang itu ya. Bisa. Tentang penghasilan Boleh, tambahan boleh, sebenarnya boleh. apa aja yang bisa kita lakuin atau jenis-jenis usaha yang kayak gimana sih yang kita bisa lakuin supaya itu menambah kenyamanan kita dalam bentuk keuangan. Ya. Oke, sekian aja dulu episode dari kami saat ini. Pastikan untuk bantu kami dengan like dan komen supaya semua dapat manfaat dari pembicaraan kami tentang keuangan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.